Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri satu tema yang sering menjadi perdebatan di tengah umat. Bid'ah hasanah. Apa makna sebenarnya? Apakah setiap bid'ah itu sesat? Ataukah ada bagian dari bid'ah yang justru membawa kebaikan dan disetujui oleh para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i? Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bid'atin dalalah." Setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sering dijadikan dalil untuk menolak seluruh bentuk amalan baru dalam agama. Namun para ulama mujtahid, termasuk Imam Al-Syafi'i rahimahullah, memberikan penjelasan yang lebih rinci agar umat tidak salah memahami maksud sabda Rasulullah tersebut. Menurut Imam Al-Syafi'i, bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Namun secara syariat, bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah hasanah, yaitu perkara baru yang sesuai dengan prinsip syariat, mendukung kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Bid'ah sayyi'ah, yaitu hal baru yang menyimpang dari ajaran Islam dan membawa pada kesesatan. Dengan pembagian ini, Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa hadis kullu bid'atin dalalah dimaksudkan untuk bid'ah sayyi'ah, bukan untuk semua bentuk pembaruan. Imam Al-Syafi'i rahimahullah berkata dalam salah satu riwayat, bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka itulah yang terpuji. Sedangkan bid'ah yang menyalahi sunnah, maka itulah yang tercela. Pernyataan ini bukanlah sekadar pendapat pribadi, ia lahir dari pemahaman mendalam terhadap maqasid al-syariah, tujuan syariat Islam yang menekankan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi setiap hal baru yang mendukung penjagaan nilai-nilai ini, selama tidak menyalahi nas yang sahih, bisa termasuk dalam bid'ah hasanah. Contoh yang sering disebut oleh para ulama Syafi'iyah adalah kisah sahabat yang membaca surah Al-Fatihah untuk mengobati orang yang sakit karena digigit binatang. Awalnya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW bahwa Al-Fatihah digunakan sebagai ruqyah. Namun setelah peristiwa itu terjadi, Nabi SAW tidak melarangnya, bahkan memuji dan menyatakan, "Bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah?" Peristiwa ini menunjukkan bahwa amalan baru yang tidak bertentangan dengan syariat bisa diterima dan bahkan diberi pahala. Demikian pula, pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan umat untuk salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Saat melihat pemandangan itu, beliau berkata, "Ni'matal bid'atu hadhihi." Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Ucapan Sayyidina Umar menunjukkan bahwa beliau memahami bid'ah dalam dua konteks. Bid'ah yang menyimpang dan bid'ah yang membawa kebaikan bagi umat. Dalam tradisi mazhab Syafi'i, banyak amalan yang dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, antara lain pengumpulan mushaf Al-Quran dalam satu jilid pada masa Abu Bakar, penambahan titik dan harakat pada mushaf untuk memudahkan pembacaan, azan kedua pada hari Jumat sebagaimana dilakukan di masa Utsman bin Affan, pembacaan maulid Nabi SAW, zikir berjamaah atau doa bersama setelah sholat, seluruhnya dinilai sebagai bentuk tatwir fi'al ibadah, pengembangan dalam ibadah, yang tujuannya menjaga semangat keagamaan dan memperkuat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Namun perlu diingat, tidak semua hal baru bisa langsung disebut bid'ah hasanah. Syarat utamanya adalah tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, tidak mengubah ketetapan hukum asal ibadah, memiliki dasar maslahat yang jelas dan diakui dalam syariat. Dengan demikian, konsep bid'ah hasanah bukanlah pembenaran untuk membuat ajaran baru sesuka hati, melainkan pemahaman mendalam terhadap fleksibilitas Islam dalam menjawab perubahan zaman. Imam Al-Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang kokoh dan penuh hikmah. Ia menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW, sekaligus memberi ruang bagi umat untuk berinovasi dalam kebaikan, selama tetap berpegang teguh pada dalil dan niat yang lurus. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mampu membedakan antara bid'ah sayyi'ah yang menyesatkan dan bid'ah hasanah yang mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.